Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ketiga kali ini saya akan menjelaskan tentang enzim. Enzim sebagai target aksi obat. Seperti kita ketahui, enzim itu adalah protein ya. Dia merupakan protein yang memiliki aktivitas katalisis. Apa itu aktivitas katalisis? Yaitu dia mempercepat reaksi kimia pada sistem biologi. Di enzim ini merupakan protein yang berfungsi sebagai katalis untuk proses-proses kimia atau biokimia di dalam tubuh. Jadi yang khas dari enzim itu adalah aksinya yang spesifik. Jadi dia itu hanya bisa bekerja pada substrat tertentu. Substrat itu adalah senyawa kimia yang akan diubah oleh enzim menjadi suatu produk. Ya. Jadi senyawa kimia asalnya itu disebut sebagai substrat. Kemudian nanti dengan adanya reaksi enzim, dia akan berubah menjadi produk. Jadi enzim ini memang merupakan salah satu target aksi obat yang cukup luas aplikasinya. Jadi aksi obat pada enzim ini memang diperantarai oleh dua mekanisme. Yang pertama itu adalah molekul obat sebagai substrat analog. Ya. Jadi dia molekul obat ini dianggap seperti substrat oleh enzim. Sehingga molekul obat ini akan mengikat enzim. Sebagai akibatnya, maka substrat yang sesungguhnya tidak bisa berikatan dengan enzim. Oleh karena itu, maka reaksi ini atau aksi obat ini disebut sebagai inhibitor kompetitif bagi enzim. Di molekul obat ini adalah inhibitor kompetitif bagi enzim karena dia berkompetisi, molekul obat ini berkompetisi dengan substrat yang sesungguhnya untuk bereaksi dengan enzim. Akibatnya adalah produk tidak terjadi. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, molekul obat itu bertindak sebagai substrat yang salah atau yang palsu. Ya. Artinya bahwa akan terbentuk produk. Jadi molekul obat memang berikatan dengan enzim, tetapi molekul obat ini dianggap sebagai substrat yang salah atau palsu. Sehingga molekul obat ini nantinya akan mengalami perubahan kimia atau transformasi kimia, membentuk produk yang abnormal. Ya. Akibat dari pembentukan produk abnormal, maka jalur metabolik bisa berubah. Jadi, molekul obat itu bisa bertindak sebagai inhibitor kompetitif, artinya tidak terbentuk produk, jadi hanya mengganggu aktivitas enzim. Mekanisme yang kedua, molekul obat itu bertindak sebagai substrat yang salah atau false substrat, sehingga akan terjadi perubahan kimia yang akan menghasilkan produk yang abnormal. Perbedaan antara substrat analog dan substrat palsu adalah yang substrat analog itu aktivitas enzim diganggu sehingga tidak ada produk. Kalau substrat yang palsu atau yang salah itu enzim mengikat obat menghasilkan produk abnormal. Kita kira perbedaannya seperti itu, semoga bisa dipahami. Jadi ini mungkin akan lebih jelas dengan ilustrasi seperti ini. Jadi
enzim ini adalah suatu protein yang bekerja untuk merubah substrat menjadi produk. Kemudian ketika molekul obat ini memiliki struktur kimia yang mirip dengan substrat, maka molekul obat ini bisa mengikat enzim sehingga enzim ini tidak bekerja terhadap substrat. Akibatnya, ini tidak terjadi produk. Inilah yang disebut sebagai inhibitor kompetitif. Jadi, si molekul obat itu bertindak sebagai inhibitor kompetitif bagi enzim. Ini adalah contohnya enzim asetilkolin esterase. Produknya, enzim asetilkolin esterase ini akan merubah substrat asetilkolin menjadi produk kolin dan asetat. Jadi ini adalah enzim pendegradasi. Karena mendegradasi asetilkolin menjadi kolin dan asetat. Kemudian, molekul obat di sini contohnya adalah neostigmin. Neostigmin ini bertindak sebagai inhibitor. Jadi dia akan menghambat asetilkolin esterase. Ketika asetilkolin esterase dihambat, maka asetilkolin tidak akan terdegradasi menjadi kolin dan asetat. Jadi asetilkolinnya utuh. Semoga bisa dipahami. Ini neostigmin adalah obat untuk miastenia gravis. Miastenia gravis itu suatu penyakit autoimun yang ditandai dengan gejala seperti kelumpuhan otot. Ya. Neostigmin ini obat miastenia gravis. Mekanisme aksinya adalah menghambat kerja dari enzim asetilkolin esterase. Akibatnya asetilkolin itu tidak terdegradasi menjadi kolin dan asetat karena asetilkolin itu diperlukan untuk kontraksi otot. Contoh yang lain, obat yang bertindak sebagai inhibitor kompetitif bagi enzim itu adalah aspirin. Aspirin ini golongan NSAID dengan target aksinya itu adalah enzim siklooksigenase. Jadi enzim siklooksigenase ini yang akan merubah substrat arachidonat menjadi prostaglandin. Prostaglandin ini merupakan mediator inflamasi. Ketika aspirin ini menghambat kerja atau aktivitas siklooksigenase, maka prostaglandin tidak terbentuk. Ya, ini aspirin, contohnya aspirin ini adalah obat-obat untuk inflamasi atau tergolong sebagai NSAID. Sebenarnya bukan hanya aspirin, semua penggolongan obat NSAID itu target aksinya itu adalah enzim siklooksigenase. Sebetulnya sih siklooksigenase itu ada 2 isoform, yaitu siklooksigenase 1 atau biasa disingkat COX-2, COX-1, dan siklooksigenase 2 biasa disingkat COX-2. Jadi memang COX-2 itu aktif atau terekspresi ketika timbul atau ada inflamasi. Ya, jadi dalam keadaan patologis itu ekspresi COX-2 itu muncul, maka obat-obat yang secara spesifik bisa menghambat COX-2 maka dia sangat poten digunakan untuk menghambat terbentuknya prostaglandin yang merupakan mediator inflamasi. Ya, seperti itu. Kalau COX-1 itu memang konstitutif, ada di setiap saat
karena memang dibutuhkan untuk pembentukan prostasiklin. Prostasiklin itu suatu senyawa yang melapisi mukosa lambung. Memang diperlukan untuk mencegah iritasi lambung. Ya, jadi kalau aspirin ini dia tidak selektif, jadi dia bisa menghambat COX-1 dan COX-2, COX-1, COX-2, maka memiliki efek samping akibatnya, yaitu apa? Mengiritasi lambung karena prostasiklinnya tidak terbentuk, mukosa lambung tidak terlindungi. Jadi ketika ada paparan HCl lambung, maka akan menyebabkan perih, nyeri gitu. Beda dengan obat-obat yang secara khusus hanya menghambat siklooksidgenase 2. Misalnya obat-obat selekosip gitu ya. Spesifik menghambat siklooksidgenase 2, maka prostasiklin tetap bisa terbentuk. Itu dia lebih aman, jadi mengurangi iritasi lambung. Oke, obat yang lain dengan target aksi enzim dan bertindak sebagai inhibitor, obatnya adalah misalnya captopril. Jadi captopril ini menghambat ACE, jadi angiotensin converting enzyme. Jadi targetnya di mana kalau captopril? Di enzim angiotensin converting, yaitu enzim yang akan merubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Ya, di mana ini protein angiotensin 2 ini dibutuhkan untuk apa namanya? Absorpsi garam ya dan air sehingga menyebabkan hipertensi. Oleh karena itu, ketika angiotensin 2 tidak terbentuk, maka tekanan darah bisa diturunkan. Ini captopril. Efek farmakologinya atau kegunaannya hipertensi. Kemudian allopurinol. Allopurinol ini obat gout atau asam urat. Jadi dia memang menghambat enzim xantin oksidase yang bekerja untuk merubah hipoxantin menjadi asam urat. Jadi kalau ada allopurinol, maka kerja xantin oksidase dihambat, maka asam urat tidak terbentuk. Tuh. Lain, trimethoprim ini antibakteri atau antibiotik. Ya, jadi dia kerjanya menghambat dihidroreduktase enzim yang mereduksi folat menjadi tetrahidrofolat. Ini di bakterinya. Iya, jadi dia menghambat enzim dihidroreduktase di bakterinya. Dan sildenafil, ya, ini menghambat fosfodiesterase. Kemudian ini ilustrasi gambaran dari kerja obat neostigmin. Jadi neostigmin ini kan inhibitor dari asetilkolin esterase. Asetilkolin esterase itu adalah suatu enzim yang memecah asetilkolin menjadi kolin dan asetat. Jadi neostigmin ini dibutuhkan untuk menjaga asetilkolin dalam konsentrasi yang cukup. Kenapa? Biasanya untuk kasus miastenia gravis, kekurangan asetilkolin itu karena pembentukan asetilkolin itu terhambat. Biasanya karena adanya gangguan dari asetilkolin transferase, suatu enzim yang membentuk asetilkolin dari asetil koenzim A dan dari kolin dan asetil koenzim A. Jadi biasanya karena kelainan di dalam proses produksi asetilkolin, maka satu-satunya jalan adalah dengan mempertahankan asetilkolin yang ada supaya tidak terdegradasi atau supaya tidak terpecah. Ini kerja dari neostigmin.
Oke. Kemudian ini contoh untuk obat-obat yang bertindak sebagai substrat palsu. Itu. Jadi memang target aksinya pada enzim. Jadi obat ini berinteraksi dengan enzim, menghasilkan produk yang salah atau tidak berfungsi. Ini contohnya obat anti kanker ya. 5-fluorourasil. 5-fluorourasil ini dia bertindak sebagai substrat palsu urasil. Jadi menggantikan urasil di dalam biosintesis purin. Dalam biosintesis purin, purin ini adalah basa penyusun DNA. Kalau fluorourasil menggantikan urasil, maka akan terbentuk nukleotid palsu. Ya, jadi nukleotid fluorodeoksiridin monofosfat FDOMP. Harusnya terbentuknya adalah DUMP 2-deoksiuridilat monofosfat. Tapi karena ada fluoronya, jadi seperti ini terbentuknya. Akibatnya tidak terbentuk timidilat. Tidak membentuk timidilat. Ya, yang akan menghambat sintesis DNA. Ini DNA siapa? DNA sel kanker. Akibatnya terjadi penghambatan pertumbuhan dan pembelahan sel kanker. Ini adalah obat anti kanker dengan mekanisme aksi pada enzim. Jadi dia bertindak sebagai substrat pengganti urasil. Tapi targetnya adalah di enzimnya. Kemudian contoh obat yang lain itu adalah methotrexat. Methotrexat ini menggantikan folat di dalam biosintesis purin. Jadi di dalam sintesis DNA ada dibutuhkan folat untuk biosintesis purin. Tetapi folat ini diganti oleh methotrexat. Akibatnya sintesis DNA menjadi terganggu. Ini menyebabkan penghambatan pertumbuhan dan pembelahan sel. Ini juga untuk anti kanker. Methotrexat ini anti kanker. Jadi ini penghambatan sintesis DNA sel kanker. Jadi semoga bisa jelas untuk enzim, bahwa enzim itu bisa digunakan sebagai target aksi obat karena enzim bekerja untuk merubah substrat menjadi produk. Kemudian produk yang itu merupakan produk mengganggu fisiologi tubuh, maka harusnya tidak diproduksi, maka obat bisa menghentikan produksi tersebut dengan bertindak sebagai inhibitor kompetitif. Atau obat bisa bertindak sebagai substrat palsu untuk menghasilkan produk abnormal. Dua mekanisme dari enzim. Oke, lanjut ke molekul pembawa atau transporter. Di molekul pembawa ini merupakan suatu protein. Ini kita fokusnya molekul pembawa sebagai target aksi obat ya. Jadi si molekul pembawa itu merupakan protein yang bertindak sebagai pembawa atau transporter. Biasanya memang berbobot molekul besar dan berada di membran sel. Ya, dia keberadaannya di membran sel. Protein pembawa ini akan bekerja dengan cara merubah konformasi, di mana salah satu sisinya itu dapat berikatan dengan senyawa yang akan dibawanya, sehingga suatu senyawa dapat menyeberang dari satu sisi membran ke sisi yang lain. Ya, transport yang umum terjadi itu adalah dari luar sel masuk ke dalam sel. Klasifikasi protein transport membran itu ada dua, yaitu transporter dan pompa ion.
pompa ion yang bekerja dengan energi ATP, sehingga disebut dengan ATP Power Ion Pump. Transporter sendiri digolongkan menjadi 3, yaitu unipod, simpod, dan antipod. Unipod sendiri itu adalah molekul pembawa yang hanya membawa satu macam senyawa. Membawa satu macam senyawa, ini biasanya adalah molekul ya, senyawanya molekul bukan ion. Ya, biasanya adalah dari ekstrasel ke intrasel. Jadi ini membawanya juga sesuai dengan gradien konsentrasi. Misalnya glukosa di ekstrasel cukup banyak, mau dimasukkan ke dalam sel apa? Sel otot misalnya. Maka diperlukan suatu transporter. Transporternya dinamakan GLUT. Ya, GLUT. Jadi itu fungsinya membawa glukosa masuk dari ekstrasel ke intrasel. Sel apa? Sel otot misalnya. Kemudian GABA, transporter GABA. Jadi dia membawa molekul GABA dari ekstrasel ke intrasel. Sel apa? Sel saraf. Misalnya seperti itu. Jadi memang untuk unipod ini dia adalah transporter yang membawa hanya satu macam senyawa, bukan ion, ya, dan menuju ke satu arah, searah dengan gradien konsentrasi. Itu unipod. Sedangkan simpod itu adalah suatu transporter yang mengantar dua macam senyawa ke arah yang sama. Ini dua macam senyawa A dan B, ini ke arah yang sama. Dan biasanya melawan gradien konsentrasi. Misalnya transporter untuk glukosa dan natrium. Sedangkan antipod itu adalah transporter yang membawa dua senyawa yang berbeda dengan arah yang berlawanan. Jadi ini A masuk, B keluar. Ini disebut dengan antipod. Ya, contohnya misalnya adalah ATP exchanger. Ya, berubah ATP dan ATP. Jadi ATP masuk, ATP keluar, gitu ya. Oke, kemudian untuk ATP Power Ion Pump ini selalu diakhiri dengan ase. Jadi ini sebetulnya kan seperti enzim, tetapi fungsinya adalah memompa karena dia difasilitasi oleh energi ATP, jadi dia bisa memompa ion-ion tersebut sesuai dengan namanya. Kalau NAK ATP ase, maka dia bisa memompa Na atau K, baik keluar atau masuk ke dalam sel. Kemudian kalsium pump, gitu ya, Ca ATP ase. Kemudian kalium hidrogen ATP ase, ini di sel parietal lambung. Ini memang dibutuhkan suatu energi untuk memompa. Kenapa? Karena melawan gradien konsentrasi. Ini simpod. Jadi dua senyawa bisa membawa, jadi transporter ini, protein ini bisa membawa dua senyawa yang berbeda, tetapi arahnya sama. Gitu ya. Jadi membawa masuk dari ekstra ke intrasel, tapi ini sama-sama arahnya sama. Itu simpod. Ini nih, secara definisi simporter itu adalah transporter yang menggunakan gradien elektrokimia dari satu ion untuk mengangkut ion lainnya untuk melintasi membran. Ini contoh obatnya adalah tiazid. Tiazid ini itu adalah diuretik. Diuretik yang ditujukan untuk menurunkan tensi. Jadi kegunaannya untuk hipertensi, untuk anti hipertensi.
Jadi si tiasid ini dapat mengeblok SIM porter pada tubulus distal. Tubulus distal itu bagian dari organ ginjal. Jadi dia bisa mengeblok natrium, transport natrium dan kalsium. Akibatnya akan terjadi hambatan reabsorpsi natrium dan kalsium. Karena adanya hambatan reabsorpsi natrium dan kalsium, maka dikeluarkan sehingga terjadilah diuretik. Ini beserta dengan beserta dengan air. Tiasid, kemudian obat-obat loop diuretik, misalnya furosemid, ini juga sama, tetapi dia lebih ke kalau tiasid itu ke SIM porter NaCl, kalau loop diuretik seperti furosemid dia ke SIM porter NaK dan 2Cl. Ini NaK dan 2Cl. Dia kerjanya juga sama di ginjal, ya. Dia akan menyekat simpot NaKCl sehingga reabsorpsi Na dan Cl menjadi turun sehingga menyebabkan efek diuretik. Tetapi untuk loop diuretik ini reabsorpsi ion K juga dihambat, ya. Sehingga banyak ion K yang juga terbawa melalui urin. Jadi efek samping yang ditimbulkan itu untuk furosemid, tiasid gitu adalah furosemid itu adalah dia hipokalemia karena reabsorpsi kalium juga dihambat. Ya, jadi ini transporter untuk contoh obat furosemid. Jadi dia furosemid ini ngeblok transporter dari natrium kalium 2 klorida. Nah, ini penjelasannya. Furosemid berada pada sisi aktif NaK2Cl simpot pada ginjal, nefron itu ginjal. Kemudian loop Henle ascending ini merupakan tempat reabsorpsi dari Na dan Cl karena adanya hambatan oleh diuretik loop atau furosemid tadi di transporter NaK2Cl, maka reabsorpsi Na dan Cl itu dicegah atau dihambat sehingga muncul efek diuretik. Tetapi kaliumnya juga reabsorpsinya dihambat, jadi ada efek samping hipokalemia. Kemudian untuk antipod. Untuk antipod ini adalah suatu transporter yang mana dia bisa membawa molekul obat dari dua arah yang berlawanan gitu. Atau ke dua arah yang berlawanan. Itu disebut sebagai exchanger. Jadi untuk antipod ini adalah transporter yang menggunakan gradien elektrokimia dari satu ion untuk menggerakkan ion lainnya untuk melintasi membran pada sisi yang lain, jadi berlawanan arah. Contohnya adalah calcium exchanger, dia menukar 3 ion natrium untuk 1 ion kalsium. Pertukaran seperti itu disebut antipod. Kemudian ada unipod, hydrophilic agent transporter. Ini definisinya adalah transporter yang membantu transport senyawa hidrofilik, yaitu bukan ion, di dalam melintasi membran. Tadi seperti saya sudah jelaskan, itu adalah GABA transporter atau GLUT, glukosa transporter atau choline transporter.
Ya, jadi dia membawa keluar masuk membran molekul besar, bukan ion. Ini molekul GABA, molekul glukosa, molekul kolin. Ini contoh obat yang beraksi pada unipot. Ya, misalnya adalah penghambatan reuptake atau pengambilan kembali GABA ya, menuju saraf prasinap, ujung saraf prasinap. Ini adalah mekanisme aksi obat tiagabin. Tiagabin ini obat anti epilepsi. Jadi orang epilepsi itu biasanya karena kekurangan suatu neurotransmitter inhibitor, yaitu GABA. Jadi GABA-nya ini harus dipertahankan. Cara mempertahankannya di dalam sinap itu adalah GABA tidak dibawa masuk kembali di dalam sel saraf. Gitu. Jadi dihambat pengambilan kembalinya ke dalam sel glia. Akibatnya nanti konsentrasi GABA di dalam sel saraf itu bisa dipertahankan dan dia bisa mengurangi aktivitas eksitasi dari sel saraf. Aktivitas eksitasi sel saraf itu biasanya berwujud dengan gejala kejang. Jadi tiagabin ini mengurangi frekuensi kejang pada pasien epilepsi. Kemudian hemikolinium. Ini adalah suatu senyawa yang bisa menghambat reuptake kolin. Jadi bisa menurunkan aktivitas saraf kolinergik. Kira-kira seperti itu. Ini gambaran ilustrasi transmisi dari tiagabin. Jadi ini proses biosintesis GABA dari glutamat, kemudian akan dilepaskan di sinap, kemudian ketemu dengan reseptornya, reseptor GABA. Untuk penderita epilepsi, dia kekurangan GABA. Ya, kekurangan GABA. Jadi biosintesis GABA menurun. Jadi supaya GABA posisinya bisa dipertahankan di daerah sinap, maka reuptake-nya yang dihambat. Nah, bagaimana penghambatan reuptake-nya adalah dengan jalan mengeblok transporter GABA, sehingga reuptake GABA terhambat. Ini adalah hemikolinium yang mencegah reuptake kolin, ya, supaya keberadaan dari kolin dan asetat itu tetap berada di luar sel. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjut ke ATP. ATP Power Ion Pump. Jadi ini adalah suatu transporter yang memerlukan energi ATP. Kenapa disebut pump? Karena dia melakukan transport sebagai transporter yang melawan gradien konsentrasi. Jadi kayak memompa gitu. Pompanya itu membutuhkan energi dari ATP. Ini contohnya adalah pompa proton kalium hidrogen ATPase di sel parietal lambung. Jadi keberadaan dari HCl di dalam lambung itu karena adanya pemecahan H2O. H2O menjadi H+ dan OH. Ini H+-nya itu diperoleh dari air, kemudian dia akan dikeluarkan ke dalam lambung, gitu ya. Dari sel parietal, lambung akan dikeluarkan ke rongga lambung. Ya, itu hanya itu bersumber dari H2O. Kemudian
CL-nya itu sama dikeluarkan oleh sel parietal, jadi disekresi oleh sel parietal ke dalam rongga lambung. Jadi H plus dan Cl min akan bertemu di rongga lambung membentuk HCl. Apabila ini dipacu terus, maka aliran ion hidrogen ke rongga lambung itu semakin meningkat, ya. Maka HCl akan eksesif atau berlebihan. HCl yang berlebihan akan mengiritasi lambung. Ceritanya seperti itu. Nah, obat omeprazol itu dia mekanisme aksinya itu adalah menghambat pompa proton yang bekerja untuk menekan sekresi asam lambung. Jadi dia menghambat pompa proton kalium hidrogen ATPase, omeprazol. Bukan hanya omeprazol dan turunannya ya, rabeprazol, lansoprazol gitu. Ini bisa mengurangi sekresi asam lambung dengan jalan dia menghambat kerja dari pompa proton. Pompa proton, kalium hidrogen ATPase. Jadi intinya bahwa antipod hidrogen kalium ATPase itu merupakan posisinya pada membran sel parietal lambung. Dia fungsinya membantu sekresi asam lambung. Dia sebetulnya merupakan suatu pompa antipod yang membantu transport ion hidrogen keluar dari sel parietal menuju rongga lambung. Kemudian bertukar dengan kaliumnya masuk ke dalam sel parietal. Ya. Ketika aktivitas dari transporter ini, pompa proton ini dihambat oleh obat, dalam hal ini adalah omeprazol, maka ion hidrogen itu tidak banyak disekresi di lambung, sehingga asam lambung itu menjadi berkurang. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini target dari obat-obat pompa proton inhibitor. Jadi omeprazol, lansoprazol itu kan golongan obatnya secara aksi farmakologinya PPI, pompa proton inhibitor. Jadi dia memang menghambat antipod yang mengeluarkan ion hidrogen dan kalium. Ya, jadi transporter ion hidrogen dan kalium. Ini kan pertama H2O degradasi jadi H+, OH-. Kemudian dengan adanya CO2, OH- ini bereaksi dengan CO2 menjadi karbonat, asam karbonat. Kemudian ini akan disekresikan. Terus sebagai penukarnya itu adalah klorida. Klorida masuk. Ini di dalam rongga lambung. Kemudian nomor 4, ini kaliumnya keluar. Karena kan di sini dia bisa mengeluarkan jadi ini kloridanya keluar melalui kanal klorida, kemudian ini hidrogennya lewat antipod, ini bertukar dengan kalium di sini. Jadi di sini terbentuklah HCl. Jadi Cl-nya berasal dari mana? Dari luar, sel masuk ke sel parietal, kemudian dikeluarkan di rongga lambung. Ya, seperti itu. Kemudian contoh pompa ion yang lain itu adalah Na, kalium,
natrium kalium ATPase. Ini terdapat di plasma membran. Sebetulnya pada hampir semua sel. Jadi ini termasuk antipod. Jadi NAK-ATPase ini termasuk antipod karena mengkatalisis transport ion natrium keluar dari sel dan bertukar dengan ion kalium yang akan masuk ke dalam sel. Tuh. Jadi ini memfasilitasi pengeluaran ion natrium keluar dari sel, kemudian ion kaliumnya masuk ke dalam sel. Ketika ini terjadi di dalam perubahan ini terjadi di dalam sel otot jantung, maka ini bisa digunakan untuk target aksi obat kardiotonik. Dalam hal ini adalah contoh obatnya digoxin atau quobain. Jadi obat ini akan menghambat natrium kalium ATPase. Jadi kalau antipod ini dihambat oleh obat digoxin, maka Na tidak bisa keluar sel. Jadi ini secara normal Na harus dikeluarkan dari dalam sel. Kemudian kalium masuk, ini kan homeostasisnya. Karena kalium di luar sel itu sedikit, natrium di dalam sel juga sedikit, ini kan melawan gradien konsentrasi, sehingga butuh antipod ini, NAK-ATPase. Kemudian ketika posisi ini dihambat oleh obat, dalam hal ini digoxin, maka Na tidak bisa dikeluarkan dari dalam sel, Na tidak bisa keluar sel, itu nggak bisa. Kemudian ketika pompa Na kalsiumnya juga tidak berfungsi, maka akan terjadi depolarisasi. Depolarisasi akan menyebabkan kalsium di intrasel itu menjadi meningkat. Peningkatan konsentrasi ion kalsium di dalam sel itu menyebabkan peningkatan kontraksi otot jantung karena ini ada di sel-sel otot jantung. Kira-kira seperti itu. Sehingga semoga mahasiswa dapat gambaran yang lebih jelas bagaimana mekanisme aksi obat itu bisa memberikan efek dengan target yang spesifik seperti apa gitu. Ini contoh-contoh yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, untuk enzim semoga jelas, untuk transporter juga semoga jelas. Kemudian untuk perkuliahan selanjutnya itu nanti kita akan bahas tentang reseptor sebagai target aksi obat. Memang reseptor ini merupakan target aksi sebagian besar obat atau ligan. Ya, dia akan menjadi berfungsi apabila berinteraksi dengan agonis. Apa itu agonis? Apa itu antagonis? Mungkin akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Oke, sampai jumpa pada capture selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.